Anda ingin misalnya sekolahnya ke ITB, Anda ikhtiar juara satu, juara satu, juara satu. Begitu tes di ITB tidak lulus, lulusnya ke IAIN misal. Harap-harap ke ITB, masuknya ke IAIN. Harap-harap ke ITB, masuknya ke Unpad. Ketika Allah kemudian menakdirkan Anda misal, keinginan Anda ke Unpad, keinginan Anda ke ITB, tapi kemudian tiba-tiba beloknya ke Unpad. Bagaimana memahaminya? Perhatikan, kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Anda ingin ke ITB, tapi apa yang Anda dapatkan di ITB bukan maslahat buat kebutuhan Anda. Maka dibelokkan oleh Allah ke Unpad supaya Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan dalam kehidupan Anda. Karena Allah mengabulkan apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Saya ulang, Allah mengabulkan hanya apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Sejahat-jahatnya manusia, Allah masih sayang, pasti dibawa jalan untuk berubah. Dia bisa kebayang nggak? Firaun yang ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, kata-katanya kasar, masih diberikan hidayah untuk berubah. Anda bukan Firaun. Anda tidak pernah mengaku Tuhan. Anda tidak pernah punya hobi bunuh orang. Kesalahan Anda tidak sebanyak Firaun. Kalau Firaun saja diberi jalan untuk berubah, apalagi Anda? Pasti Allah bisikan dalam jiwa Anda, ada saatnya Anda untuk berubah. Sebelum Allah wafatkan Anda untuk kembali kepadanya. Ingat teman-teman, satu kali kita pasti akan pulang. Pastikan saat Anda pulang, ada kebahagiaan terpancarkan di wajah Anda. Ketika Anda terlahir, semua orang tertawa melihat Anda, dan Anda menangis. Tapi pastikan ketika Anda wafat nanti pulang kepada Allah, pastikan dengan perubahan itu Anda yang tersenyum, buat mereka menangis mengiringi kepulangan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu akan terus berputar begitu saja 24 jam, dan dia nggak bisa kembali. Ya Allah berikan kesempatan pada kita setiap hari 24 jam, 24 jam, 24 jam. Cuma yang membedakan 24 jam dengan sekarang dengan yang kemarin, itu adalah aktivitas yang kita lakukan. Jadi kalau yang kemarin itu nggak baik, sekarang perbaiki. Masa Allah berikan antum kesempatan 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, mau begitu-gitu aja? Kapan berubahnya? Itu mau sampai kapan? Mau sampai meninggal seperti itu? Mau pulang menghadap Allah dengan maksiat, apa nggak malu Anda? Malu bekal maksiat. Antum aja pulang ke rumah, mudik ke rumah, bawa bekal maksiat, malu ketemu bapak. Sekarang Anda pulang menghadap Allah yang menciptakan Anda dalam keadaan berlumur dosa dan maksiat, apa nggak malu? Kalau nggak taubat sekarang, ruginya dahsyat. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Dalam hal berkehidupan itu, kata Allah, maka dipasangkan yang buruk ketemu yang buruk lagi. Sebaliknya yang baik ketemu dengan yang baik lagi. Bila Anda laki-laki yang baik, maka Anda pun akan dipertemukan dengan perempuan yang baik. Tapi jika Anda laki-laki yang tidak baik, maka insting Anda pun akan membimbing bertemu dengan yang tidak baik lagi. Dan fitrah Anda pun seketika akan menolak. Ya, misal, mohon maaf ya, Anda punya perilaku buruk, dijodohkan misalnya dengan orang-orang yang soleha, yang baik, itu secara fitrah hidupnya, dia sulit untuk menerima tuh. Maka kalau Anda ingin menemukan pasangan yang baik, maka jadilah orang baik. Dekati Allah. Maka Allah akan tunjukkan pada yang terbaik menurut Allah untuk jadi pasangan Anda dalam kehidupan. Masya Allah. Barangkali satu kali Andanya baik, lawan belum baik, maka diarahkan pada yang lebih baik lagi. Dua kali bahasa manusianya gagal, tapi mungkin menurut Allah saking baiknya Anda, ditunda sampai Anda menemukan yang terbaik sesuai dengan kebaikan Anda. Banyak orang terjebak pada permainan. Ini dia. Hidupnya cuma main aja. Sampai turun hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana qala Allah azza wa jalla ibadi. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ibadi, duhai hamba-hambaku, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Aku ciptakan kamu itu buat ibadah, jangan banyak mainnya.
Sebab ibadah itu buat bekal kamu pulang. Pulang ke akhirat alamnya beda, sifatnya lain, maka nggak bisa dipakai bekal dunia karena alamnya lain. Anda saja di dunia punya sifat yang berbeda, tempat satu dengan yang lainnya tidak sama. Apa Anda pikir di Indonesia mau ke Amerika bisa sama keadaannya? Tidak. Bekal yang dibawa beda, cara masuknya lain. Ke Malaysia beda, ke Singapura tidak sama. Sekarang Anda pengen ke surga, bekalnya pengen sama di dunia. Mimpi. Bangun dari mimpi. Syarat pertama masuk ke surga itu tidak hanya iman, tapi bersanding dengan amal soleh. Kalimat surga pertama di Quran, di Al-Baqarah ayat 25 itu, posisi paling kanan sebelah atas, ya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Tidak cukup sampai situ. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Berikan kabar gembira pada orang-orang beriman dan beramal soleh. Tidak cukup dengan iman saja, mesti dengan amal soleh. Baru dengan amal itu ditunjang oleh iman yang baik bisa menghadirkan surga dalam kehidupan abadi kita. Jadi kalau Anda kaya di dunia, meninggal selesai kayanya. Tapi kalau Anda kumpulkan amalan, walaupun dikatakan miskin menurut manusia di dunia, amalan akhiratnya kaya, abadi Anda, karena tidak ada meninggal di akhirat nanti. Tidak ada meninggal lagi, ya. Maka rugi kalau kita lewatkan itu. Terukir di hadis Nabi SAW, kalimat yang sangat indah. Futihatil Konstantiniyah. Konstantinopel itu akan dibuka. Islam akan masuk ke dalamnya. Nilai Islam akan tersebar. Ditaklukkan Konstantinopel. Oleh siapa? Kata Nabi, oleh seorang panglima yang saleh, membawa pasukan-pasukan yang saleh. Pada masa Muhammad Al-Fatih, apa yang ia lakukan pertama kali? Ia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia berusaha memperbaiki dirinya menjadi saleh. Cari guru yang baik, datang ke masjid, dia dekatkan dirinya dengan Allah. Setelah itu dia pelajari kenapa orang dulu tidak berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dia lihat kekurangan-kekurangannya. Hebatnya. Setelah itu dia kumpulkan pasukan, dia dekatkan pasukannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terjadilah kemudian ketetapan itu. Salat tahajud itu adalah kebiasaan ahli surga saat di dunia. Jadi kalau Anda ingin melihat ahli surga yang hadir di dunia, salah satunya lihat kebiasaan sholat malamnya. Kalau dia bangun dan mengalahkan semua kebiasaan malam ahli dunia, maka itulah ahli surga. Salah satu kebiasaannya. Ya, kalau nanti turunan dari tahajud yang muncul, nanti saya terangkan. Yang berhasil tahajud, ciri-cirinya begini. Jadi jangan dilihat setiap yang malam sholat itu disebut ahli tahajud, belum tentu, ada ciri-cirinya. Tapi ciri yang pertama, yang melekat kuat, kelihatan nampak, pertama adalah ciri ahli surga, dia memiliki kecenderungan untuk sering bangun malam. Dalilnya Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-17-nya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguh di antara orang takwa itu nanti akan ada yang mendapatkan hadiah taman surga. Jadi kalau antum pernah berbuat salah bukan musyrik, punya peluang ke surga. Tapi jangan bercita-cita, berarti salah nggak apa-apa lah, masuk surga juga, silahkan. Silahkan, tapi seharinya 1000 tahun. Satu detiknya 48 hari. Paling singkatnya, paling ringannya, Quran surah 4 ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Kami tarik ubun-ubunnya, paling ringan nih. Paling ringan. Ya, jadi begitu berbuat maksiat, paling ringan neraka begini. Tarik ubun-ubun, tarik tanpa ampun, nggak ada senyuman, nggak ada candaan. Ayo neraka nggak ada, semuanya ganas, ganas itu. Ketika dicelupkan hancur semuanya, tubuhnya, kulitnya. Disebutkan kulit karena kulit indera perasa yang paling peka. Hancurkan semua. Nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kami angkat lagi. Jadi kalau sudah hancur, kami angkat. Begitu diangkat, disembuhkan lagi dengan kulit-kulitnya. Kenapa disembuhkan? Supaya saat kami celupkan lagi, merasakan lagi bagaimana nikmatnya siksa neraka. Seseorang punya perangai buruk, sumbernya cuma dua kata Quran. Satu fahsya. Ya. Fahsya itu keborokan yang muncul dari syahwat. Maaf, kata-kata yang kotor, jorok, ya. Pornografi, porno aksi. Jadi tidak mungkin ada orang sholat lisannya kotor, itu mustahil. Mustahil.
Kalau ada orang tidak sholat, lisannya kotor, mencela, bahasa macam-macam keluar, nggak usah dipikirin, memang nggak sholat kok. Ya. Tapi kalau ada orang sholat, lisannya kotor, tajam, tidak menentu, ini persoalan. Ada yang salah dalam sholatnya. Zaman Nabi itu, kan ada orang keras, ya, ada pencela, ada pemukul. Tapi begitu diajarkan sholat, masuk Islam, tiba-tiba yang keras jadi lembut, yang pencela jadi pecinta, yang pemukul jadi perangkul. Kok ada orang sekarang kelihatan, ya, kemudian mengaku seorang muslim, kelihatan sholat, lisannya kotor, tangannya kasar, macam-macam, ada yang salah itu. Mustahil begitu orang sholat.